Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triarina Yulianti dengan NIM STE 2022020817 akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Berbasis KRIS Terhadap Pelaku UMKM. Untuk jurnal ini sendiri ditulis oleh Budian Safadilah dan diterbitkan dalam jurnal Ekonika pada tahun 2023. Memasuki slide yang pertama, ini adalah latar belakang dan masalah. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Perkembangan ini mendorong UMKM untuk beradaptasi dalam sistem pembayaran, yang mana sistem pembayaran KRIS hadir sebagai solusi pembayaran digital yang praktis dan terintegrasi. Namun, belum semua pelaku UMKM memahami atau menerapkan sistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana sih dampak penggunaan KRIS terhadap pelaku UMKM. Khususnya untuk penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota. Lalu ada tujuan, manfaat, dan batasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan KRIS pada UMKM. Manfaatnya ada dua. Secara teoritis dapat menjadi referensi untuk pengembangan ilmu, dan secara praktisnya dapat memberikan panduan bagi pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Lalu penelitian ini juga memiliki batasan yang terletak di ruang lingkupnya, yaitu hanya dilakukan di wilayah Kelurahan Tanjung Pinang Kota, sehingga hasilnya belum mewakili kondisi secara umum. Lalu ada metode, subjek, dan objek. Untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang mana teknik pengumpulan datanya meliputi satu ada observasi. Untuk observasi ini dilakukan melihat secara langsung bagaimana penggunaan KRIS dalam kegiatan transaksi UMKM di lapangan, khususnya di Tanjung Pinang Kota. Peneliti mencatat perilaku pelaku UMKM, pola transaksinya, dan bagaimana sih interaksi mereka dengan pelanggan saat menggunakan sistem pembayaran digital atau KRIS ini. Tujuan observasi ini untuk mendapatkan gambaran nyata tanpa intervensi langsung. Lalu ada wawancara. Untuk wawancara ini dilakukan langsung kepada pelaku UMKM sebagai responden utama. Tekniknya ini digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala yang mereka alami dalam penggunaan KRIS ini. Untuk wawancara ini bersifat semi terstruktur, artinya peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun juga terbuka terhadap jawaban bebas dari respondennya. Lalu ada kuesioner. Untuk kuesioner sendiri disebarkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pertanyaan tertulis yang berisi sejumlah pertanyaan terkait penggunaan KRIS. Nanti responden diminta memberikan jawaban berdasarkan skala tertentu, misalnya skala Likert. Data dari kuesioner ini bersifat kuantitatif ya, dan digunakan untuk dianalisis secara statistik guna mengetahui tingkat efektivitas dan penerimaan KRIS di kalangan UMKM. Lalu subjek dan objek ya. Untuk subjeknya sendiri ini peneliti adalah pelaku UMKM di Kelurahan Tanjung Pinang Kota. Sedangkan objeknya penelitian adalah pengguna KRIS dalam aktivitas transaksi usaha. Lalu memasuki slide hasil dan kesimpulan. Untuk hasilnya sendiri menunjukkan bahwa penggunaan KRIS ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi karena KRIS ini belum banyak digunakan ya, karena masih awam untuk orang-orang yang kurang peka terhadap kemajuan digitalisasi seperti itu. Dan untuk kesimpulannya, KRIS ini sih memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM, namun diperlukan edukasi dan pendampingan agar implementasinya bisa lebih optimal atau maksimal seperti itu. Dalam penelitian juga ada kelebihan dan kekurangan ya. Untuk kelebihannya, topik yang diangkat ini sangat relevan dengan kondisi UMKM saat ini, serta adanya data lapangan yang mendukung.
Namun, penjelasan sistemnya ini belum jelas ya. Untuk kekurangannya ini terletak pada keterbatasan wilayah, karena belum semua wilayah ini memakai cashless atau KRIS. Lalu kurangnya juga pendalaman analisis kuantitatif. Analisis datanya ini kurang mendalam dan tidak menyertakan kuantitatif secara detail. Sebelum ditutup, mungkin saya akan merekomendasikan adanya edukasi dan pelatihan penggunaan KRIS kepada pelaku UMKM serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha. Misalnya berkolaborasi dengan bank tertentu. Lalu penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya adaptasi sistem pembayaran digital untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.